Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwatu iman, sidang Jum'ah yang sama-sama mengharapkan ridha serta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah telah memberikan anugerah kepada kita semua berupa dengan diizinkannya kita semua untuk berhimpun di tempat ini di dalam rangka melaksanakan salah satu dari sekian banyak kewajiban yang telah Ia embankan untuk kita, yakni melaksanakan ibadah Jum'ah. Ibadah Jum'ah kita pada kesempatan siang hari ini pun adalah ibadah Jum'ah yang spesial. Karena bagi sebagian besar kita, Jum'ah ini adalah Jum'ah terakhir di bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah. Dan bagi sebagian saudara kita yang lain, Jumat ini pun adalah Jumat pertama di bulan Syawal tahun 1447 Hijriah. Ikhwatu iman rahimakumullah. Dalam waktu sebulan terakhir kita telah melaksanakan ibadah saum Ramadan. Sebuah ibadah yang kita laksanakan setiap tahun, tentu dengan sebuah pengharapan sebagaimana yang digariskan di dalam Al-Quranul Karim, la'allakum tattaqun, agar kemudian kita menjadi pribadi yang bertakwa. Kita yang hadir di tempat ini tentu sudah melakukan ibadah saum di bulan Ramadan itu tidak hanya belasan, tapi juga puluhan kali. Siang hari ini mari kita bermuhasabah, mengevaluasi diri kita. Apakah kemudian saum yang kita laksanakan berkali-kali itu telah mengantarkan kita menjadi pribadi yang bertakwa ataukah belum? Patokan dan standarisasinya sudah Allah gariskan di dalam Al-Quran. Kalau kita sukses melaksanakan ibadah saum, maka kata Allah kita akan menjadi pribadi yang bertakwa. Dan kalau benar kita menjadi pribadi yang bertakwa, maka sesungguhnya kita harus memenuhi seluruh prasyarat pokok agar kemudian kita layak disebut sebagai orang yang bertakwa. Salah satu ayat yang bercerita tentang karakter ketakwaan adalah ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim alladzina yunfikuna fis sarai wal dharra wal qadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat ini mengajarkan kepada kita, kalau saum kita sukses, maka saum itu akan mengantarkan kita pada 3 kepribadian. Yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Kita akan menjelma menjadi pribadi-pribadi yang dermawan di kala lapang maupun di kala sempit. Saum yang kita lakukan sebulan terakhir adalah saum yang mengajarkan kepada kita tentang tidak nyamannya kita berhadapan dengan lapar dan haus. Oleh sebab itu harapannya adalah muncul empati pada diri kita semua ketika kita melihat orang lain dalam posisi yang sulit, dalam posisi kelaparan, dalam posisi kehausan, atau dalam posisi mereka tidak punya akses pada pendidikan dan kesehatan. Setelah kita punya empati semacam itu, maka rasa empati itu harus mendorong kita untuk melakukan aksi-aksi kemanusiaan. Maka tak aneh, di akhir Ramadan kita diwajibkan untuk membayar zakat. Salah satu zakat yang melekat pada setiap individu yang hidup adalah zakat fitrah. Dan zakat fitrah adalah bantalan sosial bagi saudara-saudara kita yang tidak seberuntung kita, agar mereka masih tetap bisa mendapatkan kebahagiaan pada tanggal 1 Syawal. Ikhwatu iman yang saya muliakan, di dalam Al-Quran
ibadah maliyah atau ibadah harta itu ditekankan dengan sedemikian kuat. Oleh sebab itu kita semua di dalam Al-Quran didorong untuk melakukan zakat, infak, sedekah dan wakaf. Terkait dengan zakat ini perintahnya begitu imperatif. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Allah memerintahkan kepada sebagian di antara kita untuk mengambil harta dari umat Islam agar kemudian harta mereka menjadi harta yang bersih, dan tidak hanya menjadi harta yang bersih, tapi harta yang kemudian dibelanjakan di jalan Allah itu menurut para mufassir menjadi bertumbuh dan berkembang untuk menjadi energi bagi membangun peradaban. Oleh sebab itu ikhwatu iman yang saya muliakan, dikarenakan ibadah maliyah dan kepedulian juga kedermawanan sosial umat Islam di masa lampau, maka kemudian umat Islam di masa lampau bisa menorehkan prestasi yang luar biasa. Izinkan saya untuk memberikan 2 contoh saja. Yang pertama, dalam konteks global, kalau kemudian kita mencari kampus tertua di dunia, maka yang kita temukan kampus tertua di dunia itu tidak dibangun di benua Amerika, di Eropa, di Asia, dan di Australia, tapi justru di Afrika Utara. Nama kampusnya Al-Qaruni University, berdiri tahun 856 Masehi, dan pendirinya seorang muslimah yang luar biasa tercerahkan, berkeadaban dan berkemajuan, namanya Fatimah Al-Fikhri. Tahun 970 dibangun Universitas Al-Azhar, selesai tahun 973 Masehi. Dan yang paling luar biasa, Al-Azhar sejak berdirinya tahun 970 sampai detik ini di tahun 2026 menyediakan mayoritas kursi di kampusnya untuk orang-orang dari seluruh dunia, free on charge, dari mulai S1 sampai S3. Oleh karena itu di Republik ini kita banyak menemukan alumni-alumni Al-Azhar yang kemudian memberikan sumbangsih pemikiran keislamannya dengan cara yang luar biasa. Kita mengenal Abi Quraish Shihab, penulis tafsir Al-Misbah. Kita mengenal anak muda yang kemudian berdakwah, namanya Ustadz Hanan Attaqi. Mereka semua adalah lulusan-lulusan Al-Azhar yang ketika mereka mengambil studi di Al-Azhar, kuliahnya digratiskan mulai S1 sampai S3. Kenapa bisa semacam itu? Karena di belakang Al-Azhar ada sebuah yayasan yang berisi para muhsinin, orang-orang baik yang berzakat, berinfak, bersedekah dan berwakaf. Oleh sebab itu ini adalah tantangan kita semua. Saya sering menyampaikan, di Bandung, di Jakarta, di kota-kota besar kita banyak melihat sekolah-sekolah Islam yang bagus. Tapi salah satu kritik konstruktif yang harus kita sampaikan adalah tidak semua sekolah-sekolah Islam yang bagus itu pintunya ramah untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang tidak berkepunyaan. Ini adalah tantangan kita semua. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dhara. Mari kita menjadi orang-orang yang berderma di kala lapang dan di kala sempit. Yang kedua, orang bertakwa itu akan memiliki ciri khas. Wal qadhiminal ghaidha. Mereka adalah orang-orang yang mampu mengelola emosinya dengan baik. Di dalam saum kita diajarkan salah satu kemampuan dasar yang harus kita miliki sebagai manusia. Kalau kita bertanya pada ulama-ulama sepuh, apa yang dimaksud dengan saum? Maka jawabannya sederhana sekali. Saum itu al-imsak, artinya adalah menahan diri. Dan dalam sejarah peradaban manusia, siapapun orang yang tidak bisa menahan diri, maka akhir dari kehidupannya, dia akan berakhir di jurang kenistaan dan kenestapaan. Dalam Al-Quran yang terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, kita akan menemukan satu ayat yang bercerita tentang 3 orang hebat, tapi kemudian mereka berakhir dengan cara yang hina. 3 orang hebat itu adalah Fir'aun, Qarun, dan Haman. Fir'aun itu hebat. Sebagai pemimpin, dia banyak kelebihannya. Fir'aun adalah pemimpin yang kemudian memimpin peradaban Mesir kuno. Kita yang belajar sejarah kebudayaan tentu mengetahui di dunia ini ada begitu banyak tempat-tempat yang memiliki sejarah dan kebudayaan yang tinggi. Ada Inka, Maya, dan Aztec, ada Mohenjo-daro dan Harappa, ada Babilonia, dan salah satunya adalah peradaban Mesir kuno.
Peradaban Mesir kuno itu dibangun dengan cara yang luar biasa. Infrastrukturnya terbangun dengan baik. Sarana sanitasi dan transportasi kota dikelola dengan sangat matang. Akan tetapi justru karena kelebihan itu, Fir'aun pada kejahatan yang tertinggi, ia mengklaim sebagai Tuhan dengan mengatakan Anna Rabbakumul A'la. Oleh sebab itu hati-hati. Jaga emosi kita. Jaga hawa nafsu kita. Jangan sampai melampaui batas. Yang kedua, kita mengenal Qarun. Qarun itu orang kaya luar biasa. Kekayaannya dahsyat luar biasa. Tapi berbeda dengan Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan yang kekayaannya mengantarkan mereka ke surga. Qarun justru punya harta yang banyak tapi kekayaannya membuat dia sombong. Dia melampaui batas. Dan masih dalam ayat yang sama kita mengenal Haman. Haman itu ulama. Haman itu adalah guru besar. Tapi pekerjaannya cuma satu. Pekerjaannya adalah melegitimasi tindakan buruk dan zalim yang dilakukan oleh Fir'aun dan Qarun. Oleh sebab itu hati-hati. Wal qadhi minal ghaidha. Jaga emosi kita, jaga hawa nafsu kita. Hiduplah dalam batas-batas agama. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Dan berikutnya, orang bertakwa itu punya ciri khas. Wal afina anin nas. Mereka adalah orang-orang yang pemaaf. Di ujung Ramadan ini dan besok kita akan memasuki tanggal 1 Syawal, dan bagi sahabat-sahabat yang lain di awal Syawal ini, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan pemaafan dan pengampunan terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kalau hari ini kita adalah orang tua bagi anak-anak kita, maka mari kita menjadi orang tua yang senantiasa membuka ruang pemakluman dan pemaafan bagi anak-anak kita. Dan karena kita semua di sini adalah anak dari ayah dan ibu kita, maka mari kita gunakan momentum ini untuk meminta maaf, bahkan memohon ampun kepada kedua orang tua kita. Karena tentu kita sebagai anak masih banyak kekurangan, belum bisa membahagiakan kedua orang tua kita, bahkan mungkin ada sebagian janji yang belum bisa kita tunaikan untuk kedua orang tua kita. Islam mengajarkan kita menjadi pribadi yang pemaaf. Kenapa Islam mengajarkan kita menjadi pribadi yang pemaaf? Karena menurut Rasulullah SAW, orang yang terbiasa memudahkan urusan orang di dunia, maka urusan di akhiratnya akan dipermudah. Maka logikanya adalah orang yang gampang memaafkan kekeliruan orang lain di dunia, maka ia juga akan mudah dan gampang diampuni dosa-dosanya di akhirat kelak. Kita mencatat sebuah sejarah yang luar biasa indah. Dulu di Republik ini ada seorang sastrawan, sekaligus ia adalah seorang ulama dan ketua Majelis Ulama Indonesia yang pertama. Namanya Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amarullah. Kalau kita membaca sejarah panjang Buya Hamka, ada peristiwa yang unik. Buya Hamka itu pada suatu ketika dalam situasi politik tertentu, Buya Hamka sempat dipenjara oleh political policy-nya Bung Karno. Ketika kemudian Bung Karno jatuh, lalu kemudian Bung Karno sakit-sakitan, lalu kemudian Bung Karno dalam tanda petik dipenjara di Wisma Yaso. Dalam situasi yang sangat kesakitan, Bung Karno lalu kemudian memberikan pesan. Nanti andai kata waktu ajalku tiba, aku ingin jenazahku diurus oleh Hamka. Buya Hamka mendengar hal itu. Oleh karena itu pada tanggal 21 Juni tahun 1970, ketika Bung Karno pulang, Buya Hamka tanpa diminta siapapun, ia datang lalu kemudian mengurus jenazah Bung Karno dan menjadi imam sholat bagi jenazah Bung Karno. Seseorang yang dipenjarakan lalu kemudian datang memberikan kebaikan. Inilah teladan yang harus kita miliki semua. Kita menjadi orang-orang yang pemaaf. Dan alangkah bahagianya kita sebagai warga negara, kita sebagai warga republik, kita sebagai umat Islam di negeri ini, apabila contoh yang disampaikan oleh Buya Hamka bisa kita teladani bersama. Insya Allah apabila kita menjadi pribadi-pribadi yang gemar untuk saling memaafkan, maka negeri ini dan komunitas ini
akan menjadi negeri dan komunitas yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Dulu ketika khatib menjadi santri di kampung, para kiai di kampung sering mengajarkan sebuah analogi yang sederhana. Ketika membaca kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para kiai, guru-guru kami senantiasa mengajarkan kepada kami bahwa asal kita semua adalah dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kita nggak tahu kapan kita akan kembali. Tapi yang pasti ketika dulu kita dihidupkan oleh Allah, kita semua dalam keadaan bersih. Dan para kiai kami di kampung mengajarkan kepada kami sebuah analogi sederhana. Kalau kemudian kita berangkat dari rumah dalam keadaan yang bersih, lalu kemudian kita bermain di luar halaman, bahkan di kampung-kampung kita, masuk ke kali, masuk ke sawah, tubuh kita penuh dengan kotoran, maka biasanya sebelum kita pulang, kita membersihkan diri. Kalau pulang ke rumah orang tua saja kita harus bersih, apalagi kalau kita pulang ke haribaannya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan bersih. Oleh karena itu Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Rajin-rajinlah bertobat. Khatib ini pendosa yang masih mencari jalan pertobatan. Kita semua tidak ada yang tersucikan dari dosa. Oleh sebab itu rajin-rajinlah bebersih. Rajin-rajinlah membersihkan diri dengan istighfar. Bahkan insya Allah dengan saum yang kita lakukan, kalau imanan wahtisaban, maka dosa-dosa kita pun akan terampuni. Oleh sebab itu rajin-rajinlah beristighfar. Terus mencari jalan pertobatan. Agar ketika malakul maut datang kepada kita, mengambil nyawa kita, maka kita dalam keadaan yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas segenap perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan mari kita tutup perjumpaan ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiyatan fil jasad, wa jadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan indal maut, wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lafu minkum walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Safnya mohon diluruskan dan dirapatkan.
Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Fadhalika alladhi yadu'ul yatim. Wa la yakhundu ala ta'amil miskin. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله